Shalom warga kerajaan Allah, senang sekali hari ini kita akan belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini saya berikan tema Speaks Jesus. Dari Matius pasal 24 ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Hari-hari ini di tengah begitu banyaknya waktu yang kita miliki, mungkin kita ada yang work from home, stay at home, dan banyak hal yang membuat kita harus tetap berada di rumah. Alangkah bijaksananya kalau kita memanfaatkan waktu yang begitu banyak ini dengan hal-hal yang positif. Saya harapkan bahwa di masa-masa kita stay at home menjadi masa-masa di mana kita bisa menambah beberapa hal baru dalam hidup kita. Minimal ada 3 hal ini yang sebenarnya bisa kita miliki. Yang pertama, mungkin kita bisa tambah skill yang baru. Yang kedua, mungkin hari-hari ini kita bisa memiliki bisnis yang baru, atau mungkin pekerjaan sampingan yang baru. Begitu banyak hari-hari ini orang yang mungkin karena sudah dirumahkan, akhirnya memaksa diri untuk mengembangkan potensi yang sebenarnya sebelumnya nggak pernah dimiliki. Baik itu mungkin masak, baik itu mungkin harus menjual ini itu barang-barang yang lain, dan saya percaya itu jadi satu hal yang positif, ya kan, satu hal yang baik untuk kita bisa mengembangkan diri di hari-hari ini yang tentunya tidak mudah. Ataupun yang ketiga, ini yang paling minim deh, kalau kita skill baru mungkin sulit untuk kita mengembangkan, atau mungkin bisnis dan pekerjaan baru kita sedikit sulit juga untuk mengembangkan, minimal kita bisa punya satu hal ini yang kita bisa kembangkan di hari-hari kita punya waktu begitu banyak, yaitu pengetahuan yang baru. Hari-hari ini begitu banyak hal-hal yang kita bisa ikuti, baik secara online, begitu banyak seminar-seminar secara online, workshop-workshop secara online yang kita bisa ikuti. Dan ini membuat kita bisa memiliki pengetahuan yang baru. Dan 3 hal ini setidaknya minimal kita miliki. Setidaknya kalau ini nanti semua sudah selesai, kita punya 3 hal yang, atau minimal 1 hal yang berguna yang bisa kita kerjakan di kemudian hari. Dan saya yakin karena musim ini belum tentu terulang kembali. Kita berharap nggak terulang. Semua orang berharap musim ini ya sudah sekali ini saja. Kita nggak berharap ada musim seperti ini lagi terjadi di kemudian hari. Tapi bagaimana kita tetap melihat di musim-musim sekarang ini menjadi sebuah kesempatan untuk kita bisa mengembangkan potensi yang kita miliki, yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Bukan melihat musim ini sebagai suatu masalah atau problem. Kalau kita melihat sebagai masalah, tentunya kita akan sulit mengembangkan diri kita. Dan saya yakin Tuhan pun ingin pakai kesempatan di musim-musim ini untuk kita bisa melakukan hal yang positif yang Tuhan mau. Dan saya yakin yang Tuhan mau adalah bagaimana kita bisa menyaksikan kabar baik itu kepada setiap orang. Dan saya yakin momentum hari-hari ini Tuhan sedang pakai orang-orang yang menjadi kepunyaannya untuk bisa memberitakan Injil. Bagaimana kita bisa memberitakan kebenaran kepada setiap orang. Dan kita lihat bahwa amanat agung yang Dia berikan buat kita di Matius 28 ayat 19 dikatakan, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku." Tentu pergi di sini kita mesti melihat konteks hari ini, bukan pada akhirnya pergi bagaimana arti sesungguhnya kita mesti keluar mengunjungi orang-orang dikala kita harus stay at home, bukan seperti itu. Tapi bagaimana kita pergi yang Tuhan mau mungkin hari ini, bagaimana kita bisa efektif memanfaatkan segala teknologi yang kemajuan zaman hari-hari ini. Kita bisa manfaatkan itu semua untuk bagaimana kita bisa memberitakan kabar baik kepada semua orang. Bagaimana kita bisa memberitakan Injil kepada semua orang. Dan itu yang Tuhan mau. Saya yakin Tuhan mau pakai hari-hari ini untuk kita bisa bersaksi tentang kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan kita pun lihat hari-hari ini begitu banyak kesaksian dari orang-orang yang diizinkan Tuhan melewati proses sebagai pasien COVID-19. Begitu banyak kesaksian-kesaksian yang hari-hari ini muncul, menjadi kekuatan bagi setiap kita, menjadi pengingat bagi setiap kita bahwa semuanya ini pasti bisa berlalu, gitu, ya kan? Tapi bagaimana kesaksian-kesaksian tersebut nggak membuat kita jadi semakin takut, ya kan? Tapi lewat kesaksian-kesaksian tersebut kita bisa bercerita bahwa ada pertolongan dan kuasa Tuhan yang dinyatakan. Dan sama seperti yang dialami seperti Paulus di 2 Korintus 12 ayat 9 dikatakan, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna."
Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Percayalah bahwa hasil akhir dari sebuah penderitaan dalam Kristus adalah kesaksian yang mendatangkan kehidupan bagi semua orang. Saya yakin mungkin ada beberapa dari kita yang mungkin diizinkan Tuhan mengalami terkena COVID-19. Tapi percayalah, di balik semua itu Tuhan sedang melakukan sebuah cerita yang luar biasa. Lewat kesaksian itu mungkin secara manusia, secara jasmani kita jadi lemah. Tapi percayalah, kuasa Tuhan itu yang memberikan kemenangan bagi setiap kita. Dan itu tadi saya katakan bahwa hasil akhir dari sebuah penderitaan dalam Kristus itu adalah kesaksian yang mendatangkan kehidupan. Mungkin hari-hari ini kita tidak sedang sakit secara jasmani. Mungkin hari ini kita nggak terdampak COVID-19. Tapi kita sedang mengalami kelemahan di area-area lain dalam kehidupan kita. Baik mungkin kehilangan pekerjaan, baik mungkin masalah dalam keluarga. Mungkin juga kita sedang galau melihat masa depan kita. Seperti apa menyikapi hari-hari ini. Tapi hari ini kita perlu belajar percaya. Menyerahkan semuanya ini kepada Tuhan. Dia mampu mengubah kelemahan itu menjadi kemenangan di dalam namanya. Kalau saya boleh katakan, Dia izinkan kita mengalami kelemahan supaya kuasanya bekerja atas kita. Dan pada akhirnya kita mampu bersaksi bahwa semua itu karena pertolongan Tuhan. Semua karena kuasa Tuhan. Saya tutup dengan satu ayat ini. Yohanes 3 ayat 30 katakan, ia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Kita perlu bijaksana menyikapi musim hari ini. Saya percaya di tengah-tengah mungkin secara manusia kita lihat bahwa sesuatu yang sulit. Saya percaya Tuhan mampu mengubah kelemahan itu menjadi kemenangan di dalam namanya. Kita berdoa. Bapa, mengucap syukur, terima kasih. Kami tahu Engkau Tuhan yang hidup. Kami tahu Engkau Tuhan yang berkuasa. Kau sanggup menolong setiap kehidupan kami. Hari ini di tengah kondisi apapun yang kami boleh hadapi, kami tetap percaya, kami tetap mau belajar berharap kepada Tuhan. Sebab pertolongan kami datangnya daripada Tuhan, perlindungan kami datangnya daripada Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami di tengah mungkin pergumulan yang kami boleh alami, tapi kami tetap mau melihat Yesus, kami mau memandang Yesus. Sebab rencanamu itu yang terbaik dalam kehidupan kami. Kau tetap berikan kami kekuatan, Kau tetap berikan kepada kami kemampuan, biar kami tidak menyia-nyiakan waktu yang ada ini dengan hal-hal yang biasa, tapi kami mau mengupgrade diri kami di tengah-tengah hal-hal yang sulit ini. Kami tetap mau belajar begitu banyak hal, Tuhan. Terima kasih Bapa, menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.